Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di pembuatan materi ya, dengan menggunakan video. Mudah-mudahan bisa diterima eh, dengan baik. Jadi materi hari ini adalah tentang tabel of content. Kalau ada pertanyaan dari kalian, apa itu tabel of content? Tabel of content adalah daftar isi, ya, daftar isi. Dan biasanya kita bikin daftar isi itu kendalanya adalah pada saat penomoran halaman. Kalau kita bikin secara manual itu biasanya berkelok-kelok, ya. Kalau kita ada, tapi juga ada yang menggunakan alat bantu berupa tabel. Jadi nanti tabel dibikin tabel, kemudian tabelnya nanti di-hide. Ternyata di Microsoft Word itu ada, ya, bahkan menggunakan fasilitasnya juga lebih bagus untuk pembuatan daftar isi yang namanya tabel of content. Oke, saya langsung aja ya share ininya bahannya. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat ya apa namanya materinya apa namanya. Nah, biasanya kalau kita membuat daftar isi kan ya ini masih ada kaitannya dengan skripsi sama laporan skripsi dengan laporan tugas akhir atau laporan kerja praktek ya. Ini saya bikin seperti halnya ini. Jadi ada bab 1, kemudian nama babnya, kemudian ini subbab 1 ya, ini anak subbabnya. Jadi kalau ini induknya, ini adalah anaknya, ini adalah cucunya gitu kan ya. Jadi tingkatannya gitu. Kemudian ini di halaman 1 itu ada judul bab dengan subbab yang pertama. Halaman kedua ini subbab yang kedua, masih bab pertama. Halaman ketiga, subbab ketiga. Halaman keempat, halaman 3 halaman aja dulu ya, 3 halaman saja dulu. Jadi 3 halaman. Tapi perhatikan di sini ada ya subbab 1, maaf bab 1, subbabnya ada, kemudian latar belakang, ininya juga ada anak dari subbab. Nah, baik, yang pertama kita lakukan ya itu adalah dengan kita blok ya, blok ininya, blok bab 1 dengan nama babnya. Kemudian ini masih di menu bar home. Di sini ada style ya. Pilihnya adalah panah yang kanan bawah ya. Klik ini. Nanti akan muncul style ini. Nah, karena kita udah blok bab 1 pendahuluan ini, maka ini tujuannya adalah untuk memilih heading. Dia heading berapa tuh bab 1 pendahuluan. Maka kita pilihnya karena paling ke atas adalah heading 1. Ya, ini heading 1. Biasanya ini akan bergeser ke sebelah kanan ataupun tidak, itu tidak masalah. Kalau misalnya tidak bergeser. Masalahnya kalau bergeser sebelah kanan, kita harus ketengahkan dikit, ya, kita harus tengahkan dikit. Kemudian kita tinggal harus ganti karena ini warnanya berubah. Ini bisa warnanya jadi hitam kembali, dihitamkan. Atau misalnya fontnya misalnya jadi 16 karena berubah tadi ya, fontnya jadi berubah. Misalnya hanya 14 ya, 14 kemudian di bold. Jadi kalau misalnya ketika kita pemilihan heading 1 ada perubahan ya langsung harus kita balikin lagi ya biasanya itu berubah posisi berubah warna dan berubah ukuran. Oke, selanjutnya subbab yang pertama ini ya bisa kita bloknya semuanya ini ya. Ini kalau kita blok ini biasanya 1.1 itu ikut sebenarnya ya. Nah, karena ini tadi yang bab 1 pendahulunya adalah heading 1, berarti ini adalah heading 2. Ya, kita klik heading 2. Nah, itu biasanya berubah lagi nih. Ya, berubahnya adalah satu-satunya hilang, latar belakangnya jadi berubah warna jadi biru, kita hitamkan lagi. Mau kita bold silakan,
atau misalnya fontnya mau berubah, ukurannya juga mau dirubah menjadi lebih kecil juga silakan. Tapi jangan lupa ya, tambahkan kembali 1.1 tadi yang hilang. Ya, ini juga warnanya dirubah jadi ya. Dah. Kemudian subbab dari subbab, jadi anaknya subbab itu kita blok lagi satu-satu. Yang latar, tadi jangan diblok. Ya, karena ini saya bilang tadi ini heading 1, ini heading 2, ini berarti heading 3. Kita klik heading 3. Dia akan berubah lagi ya. Ya. Klik warnanya jadi hitam lagi, di bold ya, ukurannya tetap. Dan jangan lupa tambahkan lagi 1.1.1. Kan ya. Ini jadi warnanya hitam lagi. Nah, karena baru satu, baru latar aja, lakukan yang sama untuk belakang. Ini heading 3 juga tetap ya, karena derajatnya sama dengan tadi yang latar tadi, heading 3. Berubah lagi. Ya. Ini di blok, sorry di bold ya. Ini tetap. Ya, kemudian ini 1.1.2 ya. Jangan sampai lupa itunya ya. Dan masalah juga di heading 3, masih heading 3. Berubah lagi, mau di bold silakan. Kemudian tambahkan 1.1.3. Nah, halaman 1 beres. Kita ke halaman 2. Halaman 2, identifikasi masalah. Yang jadi masalahnya, ininya 1.1. Padahal 1.1 sudah ada di atas kan? Ini ya, latar belakang penelitian kan? Nah, berarti nanti kita harus rubah. Tapi alangkah baiknya kita blok dulu. Kita tentukan headingnya. Ini heading berapa? Ini heading 2. Cukup aja. Apa ini depannya? Ada dua digit kan? 1, 2 gitu kan ya. Kita klik heading 2. Ubah warna. Kita ubah warnanya jadi hitam lagi. Kita bold. Kemudian tadi berapa? 1 titik, bukan 1, tapi 2. Karena titik 1.1-nya udah di atas tadi ya. Dari sini. Dari halaman 1, 1.1-nya. Nah, begitu juga kalau di halaman 2 ini ada subbabnya. Ya. Subbab dari subbab yang lain. Pokoknya lihatnya patokannya ke sini deh, di angka terdepannya ini. Kalau ini 2 berarti subbab kedua. Kalau ini 3 berarti subbab heading 3, maaf, heading 3. Kalau ini 2, heading 2. Kalau ini angkanya 3, heading 3. Angkanya 4, heading 4. Jarang yang sampai heading 5 ya. Selanjutnya, kita belum beres karena ada satu halaman lagi, yaitu halaman 3. Nah, halaman juga sama. Ini jadi 1.1. Ya, nggak apa-apa. Kita bikin dulu, tentukan headingnya dulu. Ya, kita blok, klik heading 3, ya, warnanya jadi biru, kita rubah jadi hitam dulu. Kita bold, kemudian kita masukkan 1.3 titik. Nah, sehingga semua terekam. Ya, saya scroll ke atas. Ya, 1.1 ada anak subbabnya. Ya, di halaman kedua 1.2, di halaman ketiga 1.3. Ya, patokannya gitu aja. Ya, jadi biasanya nama bab itu, judul bab itu adalah heading 1. Kemudian subbab yang pertama, urutan pertama itu adalah heading 2. Kalau subbabnya ternyata memiliki anak subbab, itu biasanya heading 3. Tingkatannya itu aja. Nah, kalau sudah di sini, ya sudah pembuatan ini, kita sekarang ke halaman terakhir atau halaman kosong. Ya, halaman kosong ya, untuk pembuatan daftar isi. Pembuatan daftar isi. Nah, caranya adalah di sini udah kita klik, kemudian masuk ke reference, ya. Ke kiri, paling kiri ada tabel of content tuh di paling kiri. Kemudian klik panah yang kecil di kanan. Nanti ada pilihan seperti ini, ya. Kita pilih aja yang umum. Kita klik ini. Maka lihat, ya.
Di halaman terakhir ada halaman kosong, itu jadi seperti ini. Ya, ini kita bisa rubah. Kita bisa rubah menjadi daftar isi. Ya, ini mau diinikan, apa namanya, mau dirubah, tengahin. Nah, ini warnanya juga ini. Nah, kemudian jadi lihat ya, bab 1 pendahuluan, latar belakang, pengertian, ada subbabnya, identifikasi masalah subbabnya, ya. Lihat tulisannya rata. Rata. Dan satu lagi yang bagusnya dari pembuatan tabel of content adalah kalau misalnya kita jumlah halamannya banyak, tapi ini hanya berlaku untuk apa namanya, di file ya. Kalau udah di print udah ini fasilitasnya tidak berlaku, nggak bisa ini. Ini kalau masih bentuk file. Misalnya kita punya tulisan banyak halaman. Nah, terus kita mau ke halaman, misalnya halaman tertentu. Kalau contoh sini misalnya kita mau ke halaman 1 ya. Ini kan letaknya di posisinya di daftar isi. Kita mau halaman 1. Biasanya kita kan scroll ke atas ya, halaman 1. Tapi dengan table of content nggak perlu. Ya. Caranya gimana? Ya. Kita cukup arahkan kursor kita, mouse kita, ya, sambil menekan enter, tekan enter, jangan dilepas, ya, ke misalnya ke latar ya, ke latar sini, ya, latar di halaman 1 kan. Nah, ketika kursor itu sudah berubah jadi simbol tangan, kita klik. Lihat, tanpa kita melakukan scroll, itu langsung tertuju ke halaman 1 latar. Saya ulangi lagi. Misalnya mau ke belakang, ya, mau ke belakang. Mau ke subbab belakang. Langkah pertama adalah tekan tombol kontrol, arahkan mouse ke halaman ini belakang. Kemudian ketika berubah sudah menjadi tangan, klik. Langsung ke subbab belakang. Itu enaknya kalau kita menggunakan tabel of content. Selain bentuk tampilannya yang terlihat rapih, ya, juga kita bisa menggunakan fasilitas kalau kita mau melakukan pencarian. Jadi fungsi daftar isi itu benar-benar ya. Jadi kalau kita lihat daftar isi, mau lihat ini, mau misalnya ke halaman tertentu, ya kita cukup masuk ke daftar isinya. Catatan, ini hanya berlaku untuk file ya, tulisan masih berupa file. Kalau udah di print udah nggak bisa. Yang ini nggak apa namanya, tidak memungkinkan. Itu aja saya tabel of content, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Dan sekali lagi, mohon maaf kalau atas keterbatasan materi yang saya sampaikan. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, kita diskusikan di jam kuliahan melalui video conference. Itu aja dari saya, tetap semangat, tetap bahagia, semoga kita semua diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.